kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Alvidon Abdul Patria. Nama saya Ahmad Fatih Rahmatilla. Sebelumnya, apa sih Kerajaan Tarumanegara itu? Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua setelah Kutai. Jadi kerajaan ini berdiri di wilayah Jawa pada abad 4 sampai 7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti seperti candi dan lainnya. Nama Tarumanegara sendiri ini berasal dari kata tarum yang berarti sungai yang membelah Jawa dan Barat, yaitu Sungai Citarum. Dan negara ini berasal dari kata negara yang berarti negara atau kerajaan. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang memiliki aliran Wisnu. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Bukti konkret atas ini berada di dalam isi naskah Wangsakerta. Pada masa itu, Raja Jayasingawarman mendapatkan gelar Raja Diraja. Silsilah raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara adalah yaitu 1. Jayasingawarman, 2. Dharmayawarman, 3. Purnawarman, 4. Wisnuwarman, 5. Indrawarman, 6. Candrawarman, 7. Suryawarman, 8. Kertawarman, 9. Sudawarman, 10. Hariwangsawarman, 11. Nagajayawarman, dan yang terakhir yaitu Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Dari kerajaan-kerajaan di atas, Raja Purnawarmanlah yang berhasil membuat Kerajaan Tarumanegara berjaya. Yaitu pada masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu Raja Purnawarman memperluas wilayahnya sekitar kekuasaan saja. Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung perekonomian rakyatnya, misalnya dengan membangun sungai Gomati dan sungai Candrabaga. Raja Purnawarman juga menyumbangkan 1000 ekor sapi untuk membangun kedua sungai tersebut. Dengan perluasan wilayah, kerajaan ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan luas Jawa Barat, sehingga Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang kuat dan arif bijaksana kepada rakyatnya. Selain itu, dia juga menyusun pustaka seperti peraturan angkatan perang, siasat perang, dan silsilah dinasti Warman. Dia juga merancang undang-undang kerajaan yang memajukan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara pada masa itu, mata pencaharian penduduk Kerajaan Tarumanegara adalah perdagangan kulit penyu dan culak badak. Contoh prasasti Kerajaan Tarumanegara antara lain: 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di dekat Muara Sungai Cisadane, Bogor. Pada prasasti ini terdapat tulisan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsakerta terdiri dari 4 baris. Pada prasasti ini juga terdapat cap sepasang telapak kaki Raja Purnawarman seperti kaki Dewa Wisnu. 2. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawata atau Dewa Ganesha. 3. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangaka yang berisi sanjungan pada Raja Mulawarman dan juga terdapat gambar telapak kaki. 4. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu dan merupakan prasasti terpenting dan terpanjang isinya tentang beberapa hal berikut. 1. Nama sungai yang terkenal di Punjab ada 2 buah, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. 2. Prasasti Tugu tertulis anasir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan tahunnya. Pada prasasti tersebut tertulis bulan Falguna dan Caitra. 3. Dalam prasasti Tugu juga menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan dengan memberikan hadiah kepada Brahmana berupa 1000 ekor sapi oleh raja. 5. Prasasti Pasir Lebak. Prasasti Pasir Lebak ditemukan pada tahun 1947 menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsakerta. Di Kampung Lebak berisi pujian atas keberanian Raja Purnawarman. 6. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi berisi gambar dahan dengan ranting, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki. 7. Prasasti Muara Ciantien. Prasasti Muara Ciantien ditemukan di Sungai Cisadane tertulis dengan aksara ikal yang belum dapat dibaca. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara karena Raja Linggawarman
Raja Tarumanegara terakhir digantikan oleh menantunya Tarusbawa. Linggawarman mempunyai 2 orang putri, yaitu pertama bernama Manasih yang menjadi istri Tarusbawa, dan yang kedua bernama Sobakacana menjadi istri Daputayang Sri Jayanasa. Secara otomatis tampuk kekuasaan diwariskan kepada menantu dari putri pertama. Karena pamor kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun, sekitar tahun 670 Tarusbawa mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Karena putra mahkota kerajaan Galuh berjodoh dengan Sanaha, maka kerajaan Galuh mendapatkan dukungan kerajaan Kalingga untuk menuntut Tarusbawa agar bekas wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2. Untuk menghindari terjadinya perang saudara, akhirnya Tarusbawa menerima tuntutan kerajaan Galuh. Pada tahun 670, wilayah kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Dengan dipecahnya wilayah Tarumanegara menjadi 2, berakhir pula kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sejarah kerajaan Tarumanegara. Jika ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.